Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bila kita masuk kepada makalah yang ke-9, an Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma. Makalah yang ke-9 ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini anaknya Amr bin As ya. Apa kata Abdullah? Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati. Khamsun, kata Abdullah, ada 5. Man kunna, barang siapa. Kunna adalah mereka yang 5 ini. Barang siapa yang adalah mereka 5 ini fihi, pada dirinya orang tadi. Artinya Hidir misalnya. Pada diri Hidir terdapat 5 ini, sa'ida fid dunya wal akhirati. Sa'ida pasti telah bahagia dia Hidir, dia orang fit dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Orang kalau punya 5 ini ada pada diri seseorang, maka dia dipastikan dia menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Apa yang 5 itu? Awwaluha an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Awwaluha an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Awwaluha, pertamanya, awalnya yang 5 atau pertama dari yang 5 ini apa? An yadhkura, bahwa yadhkura menyebut oleh dia orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya senantiasa dia berzikir dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan, pada satu waktu, ba'da waqtin, setelah suatu waktu. Artinya setelah satu waktu artinya senantiasa, artinya setiap waktu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah zikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza betulia bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza betulia bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza betulia, wa idza dan apa bi la ubtulia, dibala dibaliatin dengan suatu bala. Apabila orang ini tadi tertimpa musibah, ya, dia terkena bala, terkena cobaan, terkena ujian, faqala, maka dia orang ini kata apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya Allah, raji'una, adalah orang-orang yang kembali. Wala haula, dan tidak ada haula, daya, ya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Jadi ketika dia tertimpa musibah, ketika dia kena bala, maka dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi begitu, kalau kita kena musibah, ya, itu ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan inna lillah itu tidak mesti kalau orang mati. Si anu celaka, inna lillah, masih hidup orangnya, enggak. Dia mengucapkan inna lillah itu bukan karena kematian, tapi ketika dia kena musibah, maka ucapkanlah inna lillah. Itu nomor 2. Yang ketiga apa? Wa idza u'tiya ni'matan qala
alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lin ni'mati. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lin ni'mati. Wa idza, dan apabila u'tiya, diberi akan dia orang ini tadi, apabila diberi akan dia orang nikmatan, akan satu nikmat, ketika dia mendapatkan nikmat, ya, lulus ujian, ya, naik gaji, naik kelas, lamar orang, lulus tes ke Mesir. Ya, ketika dia diberi nikmat, qala, maka dia pun berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Syukron, ya, suatu syukur, ya, suatu syukuran sebagai sebuah kesyukuran lin ni'mati, bagi nikmat. Sederhananya kan begitu. Kalau orang kan dapat nikmat itu dia mengucapkan alhamdulillah. Itu ucapan di mulutnya. Nah, baru nanti mungkin dia akan melakukan amalan-amalan lainnya, ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 apa? Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila ibtada'a, dia memulai fi syai'in, pada sesuatu, apapun sesuatunya. Dia mulai makan, dia mulai minum, dia mulai menulis, dia mulai belajar, dia mulai tidur, dia mulai bekerja. Apapun yang dia mulai qala, dia pun berkata bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi setiap aktivitasnya dia mulai dengan membaca bismillah. Tadi sebelum berangkat di rumah baca bismillah enggak? Iya. Makan juga begitu, ya, jangan cuma bukan sekedar makan baca bismillah. Itu apa saja kita mulai dengan bismillah. Nak tidur bismillah. Ahmad Nabi tinju bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya pingsan orang ditinju sudah tuh. Tuh gara-gara, ya. Jadi ketika dia memulai sesuatu, dia mulai dengan membaca bismillah. Wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullah hal azima wa atubu ilaihi. Wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azima wa atubu ilaihi. Wa idza afrata, dan apabila afrat, ya, dan apabila telah terjadi, ya, dan apabila telah berlaku, telah terjadi, minhu, daripada dia orang ini tadi, dzanban, akan satu dosa. Apabila terjadi, ya, artinya dia melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, qala, maka dia pun berkata astaghfirullahal azima, ya, astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah al-azima, yang maha besar, wa atubu, dan saya bertobat ilaihi, kepadanya Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan itu, maka kita istighfar, ya, kita minta ampun. Astagfirullah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, kalau ada 5 ini pada diri seseorang, pasti hidup dunianya bahagia, dan hidup akhiratnya juga bahagia. Tuh, ya. Dia senantiasa zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir yang dia perbanyak. Dia mengucapkan kalimat tauhid, ya. Lalu kemudian kalau dia kena musibah, dia kena bala, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah.
Apabila memulai sesuatu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia melakukan dosa dia mengucapkan oh. Kalau ada 5 ini pada diri seseorang dijamin bahagia dunia akhirat. Nah, enteng kan? Enteng nggak kira-kira? Ya, secara teori mudah. Secara praktek yakin lah baca bismillah pun tidak pergi ke sini tadi. Tuh, betapa banyak kita makan lupa baca bismillah, maka makanan tidak membahagiakan kita akhirnya. Ya. Kenapa kita makan kok tapi tidak puas-puas? Kenapa tidak bahagia dengan makan? Kenapa sulit makan? Dipastikan tidak baca bismillah. Itu yang makalah yang ke-9. Makalah yang ke-10 dapat ya? Dapat yang ke-10 karena agak jauh jaraknya tuh. Dapat ya? Wa'an Al-Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati 5 ahrufin innal ghaniyata fil qanaati wa innas salamata fil uzlati wa innal hurmata fi riddis syahawati wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Wa an al-Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati 5 ahrufin innal ghaniyata fil qanaati wa innas salamata fil uzlati wa innal hurmata fi ribdis syahawati wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Makalah yang ke-10 wa anil Hasani al-Basri, dan diriwayatkan daripada Al-Hasan al-Basri. Hasan Basri tidak pakai Agus. Ini Hasan Basri saja tidak pakai Agus ya. Rahimahullah ya. Telah merahmati atau semoga Allah merahmatinya. Qala telah berkata dia siapa? Dia Hasan Basri yang tidak punya Agus tadi ya. Apa kata Hasan Basri? Maktubun, ditulis atau tertulis. Maktubun, tercatat, tertulis, termaktub. Tadi ya. Maktub kan sudah jadi bahasa Indonesia itu. Termaktub, tertulis. Ya. Tertulis, termaktub. Nanti buka KBBI, maktub itu tertulis artinya. Atau tersurat. Gitu ya. Fit Taurati, dalam kitab Taurat. Kata Hasan al-Basri, dalam kitab Taurat ada yang isinya 5 ahrufin. Ada 5 huruf. Maksud 5 huruf itu 5 jumlah. Ya, 5 kali kalimat. Ada 5 ungkapan. Bukan berarti kata-katanya betul begini, tidak. Tapi maknanya 5 ini. Ya, karena Taurat kan kita tidak tahu berbahasa Arab atau tidak. Ini kan bahasa Arab. Berarti ini makna ini terdapat dalam Taurat. Apa bunyi dalam Taurat? Apa makna terkandung dalam Taurat itu? Ada 5 makna itu. Innal ghaniyata. Sesungguhnya ghaniyah. Kekayaan. Kan banyak orang ingin jadi kaya. Apa sih kekayaan itu? Dia fil qanaati. Sesungguhnya kekayaan itu berada pada atau ada dalam qanaah. Merasa cukup. Kekayaan itu adalah ketika kita cukup. Kalau belum cukup berarti belum kaya. Si anu itu gajinya 100 juta sebulan, tapi kok kayaknya masih kurang, berarti belum kaya. Ya. Sedangkan si anu itu gajinya cuma 2 juta sebulan, tapi kok cukup terus, berarti dia kaya. Kekayaan itu bukan dihitung dari jumlah, tapi dari sisi kecukupan. Ya. Apa buktinya belum cukup? Itu masih sibuk juga. Pagi-pagi balik minggu depan. Macam itulah terus ya. Di saat orang lain menikmati kekayaannya, kan kalau orang cukup tuh kan dia akan menikmati hartanya. Ya, dia punya waktu untuk bersantai, punya waktu untuk bermain, punya waktu belajar, punya waktu bekerja, punya waktu berkumpul bersama keluarga, punya waktu dia santai, pokoknya itulah. Cukup bagi dia. Jadi sedangkan orang yang punya banyak harta belum tentu kaya. Kenapa? Tidak sempat menikmatinya. Punya rumah besar tidak sempat menikmati.
Ya punya kasur yang tebal, sempat menikmati. Ya, sama kayak gelandangan lah. Ya kan? Nengok di toko bagusnya kasurnya, tapi tidak tidur di kasur itu kan? Oh punya rumah bagus. Orang yang gelandangan kan? Bagusnya rumahnya, besarnya rumahnya. Tidak di situ. Tidak kan? Ya sama dengan gelandangan kalau begitu. Ya cuma bisa deh nengok tuh. Jadi kalau orang kaya itu, kekayaan itu ada pada kecukupan. Ketika kita memiliki rasa cukup, bersyukur kita, yang ridha dengan apa yang Tuhan berikan, maka pada saat itulah kita kaya. Ini ada maksud dengan kaya hati. Nah, ini ya. Dan dapat kaya harta, kaya hati jadilah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terdapat dalam kitab Taurat apa? Wa innas salamata. Sesungguhnya salamah. Keselamatan itu apa? Fil uzlati. Dalam atau pada uzlah. Keselamatan itu terdapat pada penyendirian. Keselamatan itu terdapat pada isolasi. Nah, itu zaman sekarang kan namanya uzlah itu bisa makna isolasi. Kalau mau selamat dari corona, isolasi. Ya kan? Apapun itu kalau mau selamat lakukan isolasi, uzlah. Maka kita lihat banyak para ulama zaman dulu, mereka mengambil momen-momen tertentu mereka uzlah. Macam-macam, bahkan saking tidak sempatnya mereka uzlah, Tuhannya menguzlahkannya. Macam mana? Masuk penjara dia. Saking sibuknya tidak sempat uzlah, Tuhannya menguzlahkannya. Dan macam mana? Ditangkap, masuk penjara. Banyak kan para ulama yang masuk penjara? Kenapa? Karena kesibukannya. Kita tidak usah ambil jauh-jauh ya. Para pendahulu kita seperti Buya Hamka. Beliau mengakui kalau tidak masuk penjara, tafsir beliau tidak akan selesai. Nah itu bah. Beliau mengakui terlalu sibuk ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei ngajar. Ke Jakarta, keliling Indonesia sibuk ngajar. Jadi kitab tafsirnya tidak sudah-sudah. Ya walaupun beliau kena fitnah, itu kan rencana Tuhan. Biar si Hamka ini melakukan uzlah, tangkap dengan fitnah, masuk penjara. Selesai kitab tafsir. Tuh. Bahkan yang baru-baru ini Habib Rizik, kalau tidak masuk penjara dokternya tidak akan selesai. Lah itu belah. Apa sibuk tanda kemah? Tidak akan selesai S2-nya. Ada motor itu tak? Masuk kod ini ya. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau mau selamat, ya lakukanlah uzlah. Lakukanlah isolasi. Mandi. Imam Ghazali kan begitu menyelesaikan kitab Ihya-nya dalam uzlah. Banyak para ulama begitu. Nanti perlu lakukan isolasi ya. Tapi uzlah yang paling hebat itu adalah uzlah dalam keramaian. Nah, itu yang paling hebat. Kalau uzlah masuk hutan, uzlah balik kampung, menap segala macam, itu uzlah masih ya bagus, hebat sebenarnya, tapi masih belum terlalu kuat. Tapi uzlah yang paling bagus itu adalah uzlah di tengah keramaian. Dia berada di tengah-tengah kota, tapi pengaruh kota tidak bisa masuk ke dia pengaruh buruknya maksudnya dia. Itu yang nomor 2. Wa innal hurmata fi ribdi syahawati. Dan yang ketiga wa innal hurmata, dan sesungguhnya kehormatan. Jadi kalau ingin dihormati ya, bagaimana? Di mana letak kehormatan itu? Fi ribdi syahawati. Pada menahan ya syahwat. Ya, pada mengendalikan syahwat. Ketika seseorang itu mampu mengendalikan syahwatnya, menjaga syahwatnya, maka dia akan jadi orang terhormat. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan syahwatnya, maka dia akan terhina. Ya, syahwat dia ingin kaya, segala menghalalkan segala macam cara. Tak mencuri kah, tak merampok kah, ya. Akhirnya menjadi tidak terhormat. Dan macam bentuk yang lain, ya. Naksir dengan cewek, tapi tidak bisa mengendalikan syahwatnya, akhirnya melakukan tindakan asusila. Nah, terhormatkah dia? Tidak ketahuan saja tidak terhormat, apalagi kalau tertangkap. Ini bahaya ya. Jadi istilahnya kalau di mana letak kehormatan itu ada dalam menjaga syahwat kita. Syahwat itu tidak bisa hilang. Selagi kita masih hidup, kita punya syahwat. Nah, tugas kita adalah mengendalikan syahwat ya. Laki-laki mana yang tidak mau punya istri cantik? Perempuan mana yang tidak mau punya suami yang ganteng? Tapi bagaimana cara dia mendapatkan istrinya tadi? Jadi masalah juga. Nah, ya.
Wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilatin. Dan yang keempat apa? Wa inna tamattu'. Dan sesungguhnya tamattu kesenangan. Ya, kesenangan atau kebahagiaan. Tamattu itu kan ya bersenang-senang. Makanya kan ada namanya istilahnya nikah mut'ah. Ada namanya mut'ah. Ngambil enaknya, Be. Nah, dia ngambil enak nikah kontrak. Habis perjanjian selesai. Itu kan nikah enak, ngambil enaknya saja kan. Nah, tamattu kesenangan itu di mana letak kesenangan itu? Fi ayyamin tawilatin. Dalam atau ada pada ayyamin hari-hari tawilah yang panjang. Kesenangan itu terdapat pada hari-hari yang panjang. Apa maksud hari-hari yang panjang itu di akhirat? Ya. Kesenangan yang sejati itu di mana? Di akhirat. Senang duniawi hanya sementara. Pagi ini bahagia, sorenya belum tentu. Ya, bahagia, senang-senang, poya muncul utang sudah itu. Ya, di balik kebahagiaan itu terdapat tagihan utang. Jadi kalau mau bahagia yang sejati, maka bahagialah di akhirat. Ya, bagaimana cara bahagia di akhirat? Itu tadi makalah 9. Nah, ya. Wa inna sabra fi ayyamin qalilatin. Wa inna sabra, dan sesungguhnya kesabaran itu fi ayyamin qalilatin. Itu ada pada ayyamin, pada hari-hari qalilah. Pada hari-hari yang sedikit. Sabar itu di mana? Pada hari-hari yang pendek. Di mana hari pendek itu maksudnya fid dunya, di dunia. Selagi masih hidup di dunia, maka bersabarlah. Maka orang tanya, apakah sabar ada batasnya? Ada. Sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Kematian. Selagi masih hidup, ya sabar. Tapi tidak bisa lagi. Itulah harus sabar ketika tidak bisa lagi gitu ya. Berarti sabarnya harus di-upgrade. Di-upgrade ya. Kalau di-update itu diperbaharui. Kalau di-upgrade itu ditambahkan fitur-fitur baru ya, atau istilahnya diperbaharui itu. Ya, kalau update itu kan diperbaharui, yang ini baik terus ya. Update, tahdits. Nanti upgrade itu tarqiyah. Tingkatkan lagi, tambah yang baru, mana rusak ganti. Nah, itu. Biasakan ini menggunakan sistem operasi pakai bahasa Arab. Laptop ngaji dengan saya sana bahasa Arab ya. Nah. Enggak paham ya. Iya. Enggak paham pada format laptop. Lagi kabur semua. Nah, itu ya, kata Hasan Al-Basri ada 5 ungkapan ini ditemukan dalam Taurat. Yang pertama, kekayaan itu ada pada qanaah. Kalau mau kaya maka qanaah. Ya, kalau mau selamat maka uzlah. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata, "Kharajna panadimna." Ya. Kami keluar lalu kami pun menyesal. Kenapa Abu Musa berkata begitu? Ini disebabkan karena Nabi SAW pernah melarang. Apa kata Nabi? Salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang ketika terjadi fitnah, menyebarnya fitnah, ya, dia tetap berdiam diri di rumahnya. Apa kata Abu Musa? Kharajna fanadimna. Ya, kami keluar dan kami pun menyesal. Dan ternyata hadis ini diriwayatkan oleh para ulama secara turun-temurun dengan mengatakan kharajna fanadimna. Shadaqa Rasulullah haitsu qala salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Ya, kami keluar, kami menyesal. Benarlah ucapan Rasulullah SAW, keselamatan seseorang ketika terjadi fitnah bahwa dia berdiam diri di rumahnya. Ini namanya hadis uzlah. Hadis uzlah. Cuma saya udah hafal sanadnya. Ya, udah hafal. Cuman biasanya kalau terjadi fitnah sering diwasiatkan begitu. Ini wasiat namanya. Ya, sekaligus saya berwasiat juga lah kepada kalian yang hadir malam ini, ketika terjadi fitnah, ya, kalau mau selamat sama kata Nabi, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang ketika terjadi fitnah bahwa dia diam dalam rumahnya. Nanti lah saya cari sanadnya, kalau masih ada nanti saya kirimkan ya. Itu. Kemudian yang ketiga,
kehormatan itu ada dalam menjaga syahwat. Yang keempat, kesenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati ada di akhirat. Kesabaran ada di dunia. Selagi masih tinggal di dunia, maka bersabarlah. Tuh. Itu makalah yang ke-10. Jadi yang tidak daftar malam ini tidak dapat hadis yang muslah. Kalau dia baca kitab yang lain cuma dapat hadis biasa, tapi musalsalnya tidak dapat. Ya. Makalah yang ke-11 apa? Ini hadis ya. Hadisnya populer. Ini modal ceramah biasanya. Kalau muhadharah ini hadis populer. Setiap muhadharah dipastikan hadis ini muncul ya. Lali baris ya. Nah, makalah yang ke-11, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tanim khamsan qabla khamsin. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi ya'tanim khamsan. Ya. Apa nama ya'tanim? Kerjakanlah 5. Bersegeralah pada 5 qabla khamsin sebelum 5. Jaga 5. Nah, sebelum 5. Ya, jagalah 5 perkara, kerjakan 5 perkara ini, manfaatkan 5 ini sebelum 5 lainnya nyusul. Ya, sebelum 5 lainnya nyusul. Ini sesuai dengan bab kita. Bab khumasi serba 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu. Ya, masa muda. Masih muda semua. Maka kerjakan masa muda, manfaatkan masa muda sebaikmu mungkin, mumpung masih muda. Ah, begitu. Memanfaatkan masa muda itu mumpung masih muda. Lah tua apa lagi? Jalanlah tengkon. Gigi lah habis. Rambut nak ada lagi. Apa nak disisir? Ya. Nah, apa kata Nabi? Masa mudamu qabla haromika, sebelum haromika, sebelum pikunmu. Ya, harom itu pikun. Cuman orang kita menerjemahkan pikun, kalau biasanya kalau dipopulerkan masa muda sebelum masa tua. Artinya mumpung masih muda, ingatan masih kuat, tenaga masih kuat, pandangan masih bagus, akal masih tajam. Ya, itu manfaatkan sebelum haram, sebelum pikun. Kalau pikun ada lagi. Ya. Pakailah minyak wangi sebelum ganti minyak angin. Ya, pakailah minyak wangi sebelum ganti minyak angin. Masih pakai minyak wangi kan? Ada yang sudah pindah ke minyak angin belum? Kadang-kadang. Ya, kalau masih kadang-kadang berarti masih muda. Jangan sampai nanti banyaklah pakai minyak angin, kadang-kadang pakai minyak wangi. Itulah kata peribahasa itu ya. Lagi muda pakai minyak angin, lah tua pakai lagi muda pakai minyak wangi, lah tua pakai minyak angin. Lagi muda cari perawan, lah tua nyari perawan. Kan ganti huruf itu. Lagi muda cari perawan, lah tua nyari perawat. Apa masuk rumah sakit terus kan? Ada. Mumpung masih muda manfaatkan. Ya, mumpung masih muda. Kenapa wala syabab hamidatan ayyamu? Telah berlalu oleh masa muda yang hari-harinya ada hamidah di sana. Ya, ada pujian. Anak muda kan dipuji-puji terus. Gagahnya, cantiknya. Dapatkan pujian gagah cantik itu berarti muda tu lah. Ya. Lah tu siapa lagi yang muji? Gagah nyanyi, gagah datuk tu. Cantiknya nyanyi ni. Takkan ada orang bilang nyanyi tu cantik lagi. Takkan ada yang muji-muji nyanyi ya. Nah, jadi mumpung masih muda, manfaatkan. Karena kalau tua nyesal. Maka banyak kan orang tua yang ingin balik muda. Bisa? Tak bisa. Terbalilah bedak, tetaplah tua. Itu yang ke-1. Wasihataka qabla saqamika. Yang kedua apa? Sihataka. Jagalah, ambillah, manfaatkanlah, kerjakanlah sehatmu. Qabla saqamika. Sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan nunggu sakit. Ini dah. Ya, kaget lah, santai bedah. Santai. Masuk rumah sakit, ngapola dak macam ni kemarin. Nah, begitu. Ya, mumpung masih sehat kan, nak ngaji sehatnya lah. Jangan nunggu dah sakit lagi baru nak ngaji. Nak sakit ngapola dak ngaji kemarin. Nah, ya. Pengenlah nak ngaji cuma badan terus sehat. Nah, mana waktu sehat ngapo dak ngaji. Nah, ya. Terkadang Tuhan itu begitu ya. Kenapa kita disakitkan? Biar ketika kita sehat itu terbayang semua apa yang kita lalaikan di masa sehat. Kalau waktu masih sakit ada harapan sembuh. Lah tua tidak akan ada harapan muda lagi. Ya kan?
Laita syabab ya'udu yauman, kata peribahasa Arab itu kan. Ya, tidak akan kembalilah andai saja kembali masamu muda walaupun satu hari. Bisa? Tapi tidak bisa ya. Itu yang kedua. Mumpung sehat, manfaatkan. Ya, mumpung mata ini masih sehat, belum rabun, masih bisa keluar malam ngaji daripada nongkrong di kantor gubernur kan. Oh. Kena tilang polisi. Masih lagi di kantor gubernur orang nongkrong. Saya lama. Lah bertahun-tahun saya tidak pernah lagi datang ke kantor gubernur di malam hari. Sudah terlalu lama. Saya ingat saya masih bujang lah pernah main ke kantor gubernur di malam-malam. Setelah saya menikah tidak pernah lagi. Bahkan setelah menikah ini keluar malam pun jarangnya. Keluar malamnya di sinilah. Nah. Jadi mumpung masih sehat, kalau pun mau keluar malam enggak, manfaatnya apa? Ya kalau mau beli makan silakan, sebatas beli makan. Ya, jangan nak beli makan. Ya, cari inspirasi ya. Ya kalau nyari minyak wangi tidak apa-apa, atau nyari minyak angin ya. Mumpung sehat, manfaatkan sebelum kita sakit. Karena kalau sakit, itu tadi ya, nyesal. Tapi kalau sakit masih ada harapan tapi kalau sudah pikun tidak ada lagi harapan muda. Wa ghinaka qabla faqrika, yang ketiga ghinaka, kayamu qabla faqrika, sebelum fakirmu. Ya, kita kaya sebelum kita fakir. Karena ada orang yang diberikan nikmat kekayaan. Nah, dia memanfaatkan nikmat kaya tadi. Mau bersedekah ketika kaya itulah, jangan nunggu miskin nak sedekah. Ya, lala miskin, ngapalah ada sedekah kemarin. Karena mohon maaf begini, uang yang kita dapatkan waktu kita kaya itu pasti habis juga. Kalau mau nabung waktu kaya itulah. Kadang-kadang kan enggak, waktu kaya sibuk boros. Lah habis baru nyesal. Ya. Mumpung bergaji lebih tabung. Ya, macam mana kita punya cita-cita pengen beli apa? Nabung kan? Nah, gitu. Cuman tabungan nanti ada tabungan jangka pendek, tabungan dunia. Artinya pengen beli rumah, nabung, pengen beli motor, nabung, pengen ganti HP, nabung. Nanti ada tabungan jangka panjang. Tabungan akhirat, uang berlebih tadi, kekayaan tadi, manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Mumpung kayo, apa sebut, apa telegak tinggal sebut, tepuk dado tanya seleo. Karena kalau lah pakir tepuk dado batu. Kalau orang kaya tepuk dado datang semua datang kan, orang miskin tepuk dado batu. Tuh. Tapi orang kaya ketika dia miskin masih ada harapan untuk ayo. Ya sama kayak orang sakit masih ada harapan sehat. Tapi orang tua tidak ada kemungkinan muda. Yang keempat apa? Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Mumpung masih hidup lah. Apa yang dikerjakan, maksudnya kerja yang baik. Jangan nyebut mumpung masih hidup ya, sekenai lah ya. Apa namanya, masa muda hura-hura, po hidup poya masa tua kaya raya, mati masuk surga. Itu peribahasa apa tuh? Itu ini nak apa? Paradigmanya kaum apa? Marger ya, apa namanya sekarang nih? Kan begitu ya, hidup masa muda poya tua kaya raya, mati masuk surga. Maksudnya ketika masih hidup manfaatkanlah kehidupan sebaikmu mungkin, karena kalau sudah mati tidak akan hidup lagi. Kan banyak disebutkan dalam ayat itu ya, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Wahai Tuhan, balikkan lagi aku hidup, pasti aku kerjakan apa amalan-amalan soleh yang pernah aku tinggalkan. Apa kata Tuhan? Kalah. Lolohin. Kata Tuhan, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Ya, omong kosong. Bahasa Tuhan pun begitu. Kalau sudah mati selesai. Mumpung masih hidup kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jatah hidup cuma sekali. Ya, jatah hidup dunia itu cuma sekali. Dan itu singkat. Ya, karena hari-hari dunia itu singkat, maka sabarlah. Sebagaimana makalah 10. Kemudian wa firagaka qabla syughlika. Wa firagaka, dan lapangmu. Qabla syughlika, sebelum sibuk mumpung santai. Nah, yang gawe dak sudah itu selesaikan.
Jangan SKS. Sistem kebut semalam, besok pagi nampil makalah, subuhnya baru buat. Menggunakan apa? The power of kepepet. Iya. Makalah akan selesai. Kalau waktunya 5 menit lagi. Ya sudah sibuk mau tampil, nah itu makalah selesai. Kopi pasti. Mumpung lagi lapang, selesai kan. Ya. Karena banyak kita waktu bengong, lagi apa? Gawe, lagi santai. Nah, manfaatkan semaksimal mungkin. Apa yang belum sudah? Skripsi belum sudah kan. Kalau mau menyelesaikan ya, kalau tidak mau tidak apa kan lah. Ada makalah selesai, kerja lain juga begitu. Ngoreksi tugas murid, tugas mahasiswa, mumpul lapang, koreksi cepat. Jangan besok pagi deadline terakhir ngumpulkan nilai, malam nih baru sibuk bagi nilai ujung-ujungnya apa 80 sekelas. Ya mahasiswa senang 80 kalau sekelas kan. Sampai dah kontrak 80 juga. Dalam terang-terangan orangnya berhenti. 80 juga. Ini ya, ini populer kayaknya tidak perlu kita perpanjang lah. Ini para penceramah muhadharah pasti membacakan hadis ini hampir di setiap muhadharah. Pasti ada hadis itu ya. Itu makalah yang ke-11. Makalah yang ke-12. Wa an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullahu. Man kathura syab'uhu kathura lahmuhu wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu kathurat zunubuhu wa man kathurat zunubuhu qasa qalbuhu wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinatiha. Wa an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullahu man kathura syab'uhu kathura lahmuhu wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu kathurat zunubuhu wa man kathurat zunubuhu qasa qalbuhu wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinatiha. Makalah yang ke-12 wa an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dan diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'adz rahimahullah pernah berkata, apa kata Yahya bin Mu'adz? Man kathura. Man barang siapa? Kathura banyak. Barang siapa yang banyak. Apa yang banyak? Syabu'uhu, kenyangnya. Barang siapa yang kenyangnya oper. Artinya kebanyakan kenyang. Barang siapa yang kekenyangan, artinya dia tidak pernah merasakan lapar, kenyang terus. Kathura lahmuhu, maka telah banyak oleh dagingnya. Ya. Orang yang banyak kenyang maka dagingnya banyak. Banyak daging, banyak lemaknya. Banyak lemak berat timbangannya bertambah. Betul ya? Orang yang pada kenyang gemuk. Kalau mau kurus, banyak puasa. Tapi sesuai dengan ketentuan puasanya. Misalnya kurusnya tidak terlalu kurus ideal. Kalau orang yang pada puasa itu ideal badannya. Kalau puasanya dengan sebenar-benar puasa. Bukonya tidak pakai kolak, tidak pakai bakwan, tidak pakai ini. Ya macam mana dia makan biasa begitulah dia buko ya. Salat ideal badannya. Tanpa perlu sibuk diet, tanpa perlu banyak minum ramuan, ikut program apa enggak ya. Jangan sebut merek. Takutnya merek lain pengen disebut dulu. Kaki dikira kita mengkampanyekan anti menolak merek mereka enggak ya. Ini makna nasihat para ulama. Ya, karena orang yang banyak makan, banyak kenyang, banyak dagingnya. Nah, waman kathura lahmuhu, tapi di sini orientasi kita bukan ke lemak badan, bukan ke berat badan, bukan. Bukan masalah dietnya, tapi lebih jauh daripada sekedar berat badan. Kalau berat badan saja sudah menjadi pikiran berat sebagian orang, bagaimana dia bisa merenungkan bagian ini? Ya, orang yang merenungkan ini dia sudah tidak memikirkan gemuk berat badannya. Kalau paradigma umum, paradigma awam, pemikiran singkat, mereka akan mempermasalahkan gemuknya. Para ulama bukan mikir gemuknya. Ya, kenapa? Waman kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu.
Ini para ulama mandangnya ke sudut yang lain. Dia melihat sesuatu yang bersifat meta, bukan fisik lagi. Ya kalau orang awam kan mandang sesuatu berdasarkan fisiknya, betul? Nengok si anu gagah nian, perempuan naksir. Ya laki-laki dengan perempuan cantik naksir kan? Masih bersifat fisik, belum sampai kepada metanya. Nah, ya. Apa yang terkandung, apa yang tersirat daripada banyaknya daging, apa yang tersirat daripada kegemukan itu? Bukan masalah ininya, bukan ya. Barang siapa yang banyak dagingnya, berarti barang siapa yang gemuk, kathurat syahwatuhu, telah banyaklah oleh syahwatnya. Orang gemuk banyak kena. Biasanya begitu, syahwatnya banyak muncul, angan-angannya tinggi, terbang melayang. Orang kurus apa tadi hayal kan? Nagoda, aduh ya tuh. Maksudnya orang yang terlalu kurus ya. Kalau orang yang ideal itu kan tidak ya. Nah, jadi kalau orang yang banyak daging biasanya syahwatnya tinggi. Syahwat dalam makna umum, bukan hanya sebatas syahwat, nafsu syahwat kepada perempuan atau kepada lawan jenis, bukan sekedar itu ya. Tapi umumnya banyaknya ke sana. Nah, maka lihat orang laki-laki yang gemuk-gemuk istrinya cantik-cantik biasanya. Ya kan? Dia pandai milih. Yang gagah-gagah kadang enggaklah pula ya. Nah, kenapa yang cantik-cantik yang bagus-bagus lah dipilih, yang gemuk-gemuk tadi gitu. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dzunubuhu. Barang siapa yang telah banyak syahwatnya. Ya, siapa yang punya banyak syahwat. Artinya ketika dia banyak syahwat, dia akan memperturuti syahwatnya. Kalau sudah sibuk memperturutkan syahwat, kasurat dzunubuhu. Telah banyaklah oleh dosanya. Karena syahwat secara umum akan mengajak kita melakukan dosa. Makanya kita perlu mengendalikan syahwat. Syahwat kan tidak bisa dibunuh. Syahwat tidak bisa dimatikan. Syahwat hanya bisa dikendalikan. Nah, ya. Wa man kasurat dzunubuhu qasa qalbuhu. Barang siapa yang kasurat dzunubuhu, barang siapa yang telah banyak oleh dosanya, qasa qalbuhu. Qasa telah keras oleh hatinya. Kalau lah banyak dosa, hatinya keras, tidak mau lagi nerima nasihat. Orang ngasih nasihat kalau mau khutbah di masjid, kata dia. Itu dia ngomong kan. Orang ngasih nasihat kalau mau khutbah di masjid, kalau mau ceramah di majelis taklim. Itu ngomong-ngomong soal lima, itu ujung-ujung sejatinya. Kan kenapa hatinya sudah keras, tidak mau lagi nerima. Kenapa? Karena dosa hatinya telah diisi oleh dosa. Ketika kita banyak melakukan dosa, terkeras hati kita, sulit menerima nasihat. Orang negur malah kita marah. Harusnya kita berterima kasih ketika ada orang yang negur kita ya, yang memberikan nasihat. Ya terlepas bagaimana cara dia memberi nasihat. Kenapa ada sebagian orang tuh nasihati kita dengan cara yang tidak baik? Karena terkadang di saat kita diberi nasihat dengan cara baik-baik, kita baik. Sehingga Tuhan utus orang yang memberikan nasihat dengan cara mempermalukan kita. Kadang-kadang kan ada negur, kawan kita negur kita cuek, orang kita negur kita cuek. Ujung-ujungnya apa? Tuhan kirim orang yang menasihati kita dengan cara menjatuhkan wibawa kita. Saya tidak suka ya karena nasihat begini. Nasihat itu baik-baik. Ya kata Tuhan, nasihat baik-baik sudah kemarin, tapi tidak mau mempan. Nah, macam ini baru mau terasa, ya. Kan begitu ya. Wa man qasa qalbuhu ghariqa fi apatid dunya wa zinatiha. Wa man qasa qalbuhu, dan barang siapa telah keras qalbuhu oleh hatinya. Ghariqa. Ya, maka dia ghariqa telah tenggelam. Ghariqa itu tenggelam fi apatid dunya. Tenggelam di mana? Dalam afatid dunya. Dalam penyakit dunia. Wa zinatiha, dan hiasan dunia. Kalau hati kita sudah keras, maka kita akan tenggelam dalam penyakit dunia. Ya, maka muncullah peribahasa terlanjur basah. Tidak mau lagi nasihati, macam mana lah nak dia kalau orang kata itu jangan. Kita sibuk tenggelam dalam bahaya dunia, sibuk dengan tipuan-tipuan dunia. Kenapa? Hati kita sudah keras, ditegur tidak mau pada nasihati, ya. Soalim dan begitulah seterusnya. Itu makalah yang kedua 12. Macam mana? Masih sambung makalah 13? Ya.
Ini pendek makal 13-nya. Kita singkat ya, Wa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Wa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Makalah yang ke-13 dan diriwayatkan daripada Sufyan ats-Tsauri annahu qala, bahwasanya dia berkata. Siapa berkata? Sufyan ats-Tsauri. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Ikhtarul fuqara, ikhtara telah memilih. Al fuqara oleh orang-orang fakir. Telah memilih oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin. Ya karena fakir dalam makna zakat di bawah miskin lagi. Kalau fakir sudah pasti miskin ya. Kalau miskin belum tentu fakir secara zakat ya. Orang-orang fakir ini tadi mereka memilih khamsan. Ada 5 hal yang dipilih oleh orang-orang fakir. Waqtarul aghniya'u, dan telah memilih al-aghniya'u oleh orang-orang kaya. Khamsan 5 juga. Ketika tersedianya banyak hal, kata Sufyan ats-Tsauri, orang-orang fakir memilih 5. Orang-orang kaya juga milih 5. Ya. Jadi kata Sufyan ats-Tsauri, ku beri 5 pilihan. Oh, ya. Maka orang fakir tadi yang dihadapi oleh Sufyan, dia milih 5 kata Sufyan. Orang kaya juga memilih 5, tapi pilihan mereka ini berbeda. Mereka memilih pilihan yang berbeda. Apa yang dipilih? Waqtarul fuqara'u rahatan nafsi wa firaghatal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khiffatal hisabi wa darajatal ulya. Waqtarul fuqara'u rahatan nafsi wa firaghatal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khiffatal hisabi wa darajatal ulya. Waqtarul fuqara, dan telah memilih oleh orang-orang fakir. Ketika Sufyan mengatakan, ku beri kamu 5 pilihan, nah si fakir ini milih 5. Apa yang dipilih? 1, rohatan nafsi. Orang fakir memilih rohatan nafsi, rehatnya jiwa. Ya, orang-orang fakir memilih ya ketenangan jiwa. Kenapa dia tenang? Karena dia tidak memikirkan tonggakan listriknya yang rumah ini, yang bayar listriknya yang 1 juta sehari. Dia tidak mikirkan gaji karyawannya yang sampai puluhan juta per bulan. Tak mikirkan kambingnya lah makan atau belum. Santai. Ya, yang penting happy, kata si fakir ya. Tidak ada beban duniawi. Ya. Santai ya. Kenapa? Mau ngasih makan ternak ada unyu. Jangan ngasih makan ternak, makan dia belum tentu ada. Ya. Maka dia tidak punya banyak beban pikirnya cuma apa? Bebannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi orang kaya macam mana bebannya? Yang kedua apa yang dia pilih? Wa firaghatal qalbi. Ya, wa firaghatal qalbi, kosongnya hati. Hatinya kosong. Ya, terkait daripada dia milih ketenangan jiwa tadi, hatinya kosong, artinya tidak banyak masuk perkara duniawi ke dalam hatinya. Ya kalau fakir nanti pilih makan apa? Ya itu yang dipikirnya. Apa yang kita makan hari ini? Ya, apa yang bisa kita makan? Kalau orang kaya kan tidak mikir makan apa ya tuh. Orang miskin kan tidak, apa yang ada pokoknya makan. Yang penting makan. Ngumpul orang mungkul, yang penting mangan ya. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Apa arti mangan itu? Ngumpul. Mangan itu artinya ngumpul kan begitu. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ngumpul orang ngumpul, yang penting mangan. Mangan itu artinya apa? Ngumpul. Tidak percaya, buka kamus. Mangan asluhu ma'an. Orang Jawa bilangnya mangan. Ngalamin itu. Mangan yuk sama-sama gitu. Jadi mangan itu artinya ngumpul. Kalau sudah mengumpul pasti mangan. Karena mangan itu sama dengan, paham maksudnya?
Nggak paham? Mangan itu aslu ma'an. Ma'an artinya bersama, sama-sama. Kalau bersama lebih dari satu berarti kumpul. Ya, kalau sudah kumpul pasti mangan. Kalau mangan karena mangan ada ya. Tuh. Bahasa Jawa mangan itu kan bahasa Arab asalnya ya. Tuh. Bingung gitu loh, tahu udah paham. Tahu enak ya. Tuh. Yang ketiga apa? Wa ubudiyatar rabbi. Mereka memilih ubudiyatar rabbi, penyembahan kepada Tuhan. Orang fakir disibukkan dengan ibadah pada akhirnya. Kebon tak punya. Nak ngojek tak punya motor. Nonggok di masjid, ibadah ya tuh. Yang ketiga, yang keempat apa? Waqif patal hisabi. Dan ringannya hisab. Perhitungannya mudah. Kenapa mudah? Apa nak dihitung? Barang dah ada. Malaikat nak nyata apa? Nyata pulsa yang bawa ke mana? HP. Jangan kalau pulsa HP tak punya. Nah, itu. Nak nyatak bensin bawa ke mana? Jangan nyatak bensin. Motor juga dah ada. Apa guna nyimpan bensin kalau tak punya motor nah. Yang punya motor jadi masalah belum punya bensin pula kan. Jadi hisab orang fakir itu ringan. Kenapa? Apa dari catatan? Nak ngitung rumahnya kecil segitulah. Nak ngitung makanannya tiap hari mie, nergen, romang. Apa lagi tadi hitung ya? Nak ngitung ayam kalau ada pengantin. Nah. Kalau diundang acara, lu dapat ayam ya. Nah. Wat darajatan uladun derajat yang tinggi. Ya karena orang fakir karena hitungannya cuma dikit ya sudah besar kemungkinan dia masuk surga. Karena masalahnya cuma sedikit itu ke itulah. Orang fakir masalahnya cuma masalah itu ke itulah. Tidak banyak kompleks masalah mereka ya toh. Nah, wahtarul aghniya'a dan orang kaya kata Sufyan Ats-Tsauri telah memilih oleh orang-orang kaya pertama ta'aban nafsi. Ya, lelahnya jiwa. Orang kaya itu capek. Ya, jiwanya lelah, tubuhnya capek. Kenapa tidak capek? Pagi-pagi ya, makan tidak keruan. Padahal kalau orang fakir kenapa tidak makan? Karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Orang kaya bukan tidak ada yang bisa dimakan, makanannya banyak, tidak sempat makan. Orang fakir, kenapa mereka tidurnya tidak nyenyak? Karena memang alas tidurnya kasar. Orang kaya, kenapa tidurnya kasurnya bagus tapi juga tidur tidak enak? Akhirnya apa? Jiwa mereka capek. Orang kaya lebih banyak memilih capeknya jiwa. Akhirnya tidak sempat olahraga. Olahraga lama-lama. Ternyata berisiko tinggi serangan jantung. Nah, tuh. Orang fakir tidak usah olahraga. Kemana-mana jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wasyughlal qalbi. Orang kaya lebih memilih sibuknya hati. Ya, hati mereka sibuk mikirkan kambing, mikirkan mobil, mikirkan motor, mikirkan perusahaan. Banyak yang dipikirkan. Mikirkan utang ya. Wa ubudiyatad dunya dan orang kaya lebih memilih mengabdikan dirinya kepada dunia. Sibuk tuh tengok. Kerja sibuk dengan urusan dunia. Akhirnya ya. Kalau dia sudah kaya, dia memilih apa? Wasyiddatal hisabi, memilih sulitnya hisab. Sulitnya perhitungan. Orang kaya hartanya banyak. Proses auditnya lama. Orang fakir dia audit rumah ada tapi kecil. Listrik tidak ada, apa togo. Ya, masalah makanan, kadang makan kadang tidak kan. Auditnya cuma sebentar. Orang kaya ada kambingmu berapa segala macam hitung segini. Bagaimana cara ngasih makan kambing? Ini kan lama. Proses auditnya lama. Kenapa yang diperhitungkan banyak? Nah, orang fakir tuh tadi mereka memilih perhitungan yang ringan, orang kaya lebih memilih perhitungan yang berat ya sulit. Wat darajatas supla dan terakhir orang kaya memilih derajat yang rendah. Maksudnya apa? Ketika mereka lama proses perhitungannya, kebanyakan kalau lama prosesnya bermasalah.
Karena banyak yang dihitung, pasti banyak terselip yang tidak elok. Nah, ketika tidak elok, peluang masuk nerakanya lebih tinggi. Nah, ini perkataan Sufyan bin Al-Thawri. Bukan berarti semua orang kaya jelek, dan bukan berarti semua orang fakir baik. Banyak juga orang kaya yang baik, juga banyak orang fakir yang tidak baik. Yang paling baik adalah orang kaya yang baik. Yang paling jelek adalah orang fakir yang tidak baik. Nah, tuh. Baiklah, kita cukupkan dulu, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Nah,